Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Jadi, ini adalah video part keempat untuk pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester atau PAS untuk pelajaran matematika, khususnya kelas 9 SMP atau MTS. Jadi, di bab kali ini kita akan membahas bab keempat, kesebangunan dan kekongruenan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan dari nomor 21. Jadi, di soal nomor 21 ini kita diberikan sebuah gambar. Gambarnya di sini ada dua buah segitiga. Jadi segitiga yang pertama adalah segitiga ABC dan segitiga yang kedua adalah segitiga DEF. Nah, dikatakan di sini kedua segitiganya itu saling kongruen. Maka yang ditanya adalah segitiga ABC khususnya di bagian sudut A yang sini itu besar sudutnya berapa. Nah, untuk mengerjakan soal ini tentunya kalian harus mengetahui prinsip dari sebuah segitiga yang kongruen. Jadi segitiga yang kongruen itu memiliki sifat yaitu sudutnya yang bersesuaian itu sama besar. Jadi tidak hanya sudutnya saja tetapi sudutnya yang bersesuaian sama besar. Jadi yang mana sih yang dimaksud dengan bersesuaian ini? Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini kan 41 derajat ya. Kira-kira ini sudut yang bersesuaian dengan sudut B ini di sudut yang satunya di segitiga DEF itu bagian mana? Oh, ternyata dia sesuai dengan yang sudut F di sini. Berarti di sini 41 derajat. Jadi ini dikatakan dengan sudut yang bersesuaian gitu. Walaupun mereka arahnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, tetapi ketika kita bayangkan sebenarnya mereka segitiga yang sama tetapi arahnya saja yang berbeda, maka kita simpulkan di sini sudut B dan sudut F itu bersesuaian, maka besar sudutnya sama besar. Kemudian di sini ada sudut C. Sudut C itu bersesuaian dengan sudut D. Berarti di sini juga 18 derajat. Nah, karena yang ditanya itu adalah sudut A, kalian ingat bahwa kalau misalkan sebuah segitiga, total sudutnya itu adalah berapa derajat? Ya benar, total sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, karena di sini sudah ada dua segitiga yang diketahui, maka total sudutnya sudut A ditambah sudut B ditambah dengan sudut C itu adalah 180 derajat. Nah, kita substitusi nilai yang sudah diketahui yaitu sudut B dan sudut C. Berarti sudut A kita tulis ulang, sudut B besarnya berapa? Nih, 41 derajat. Berarti 41 derajat ditambah dengan sudut C yaitu 18 derajat sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan dulu. Kita dapat sudut A ditambah dengan 59 derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau mau mencari nilai sudut A, maka positif 59-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Maka kita dapat sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 59 derajat. Maka kita peroleh sudut A besarnya berapa? Benar, 121 derajat. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang mana? Opsi yang bagian D. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 22 ini kita masih menemukan sebuah gambar yang membahas tentang kekongruenan. Jadi di sini kita baca dulu soalnya. Jika diketahui segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH merupakan segi 4 yang kongruen, maka nilai Y adalah titik-titik. Jadi selain sudut yang bersesuaian itu sama, sifat yang lain dari dua buah bangun datar yang kongruen itu adalah, nah syaratnya itu adalah sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi ini adalah syaratnya. Jadi ketika kalian sudah tahu syarat ini, maka kita akan melihat gambarnya dari segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Di sini kan kongruen, artinya panjang sisinya sama besar. Maka kalian amati mana yang ada nilai Y-nya. Ternyata di sini yang ada nilai Y-nya itu bagian sini. Berarti kalian cari sisi yang bersesuaian dengan sisi GH. Oh, ternyata yang bersesuaian itu adalah sisi DC, yaitu yang ini. Berarti panjang sisinya itu otomatis sama. Berarti 4Y sama dengan 60 cm. Nah, karena di sini 4Y sama dengan 60 cm, kalau mau mencari 1Y, otomatis kita bagi 60-nya itu dengan 4. Sehingga kita dapat jawabannya adalah 15 cm. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, 15 cm. Sangat mudah kan?
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 23 ini kita diberikan dua buah persegi panjang yang sebangun. Jadi di sini ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan perbandingan panjang dan lebar dari kedua persegi panjang tersebut. Jadi perhatikan yang diminta di sini adalah perbandingan panjang dan lebar. Ingat, panjang dan lebar. Nah, di sini karena dua buah bangun datar ini itu dikatakan sebangun, cara untuk menentukannya kita lihat saja di salah satu persegi panjang. Jadi kalau misalkan kita mau, kita pilih yang besar. Misalkan kita pilih yang besar. Kita cek panjangnya itu berapa di yang besar. Ternyata panjangnya itu adalah 45 cm. Kemudian untuk yang lebarnya itu berapa? 30 cm. Untuk mendapatkan perbandingan panjang dan lebar, kita cari FPB. FPB antara 45 dan 30. Oh, ternyata FPB-nya adalah 15. Maka bagilah dengan 15. Kita bagi dengan 15, kita dapat sini hasilnya adalah 3, kemudian di sini hasilnya adalah 2. Berarti perbandingannya itu bisa kita tuliskan menjadi perbandingan 3:2. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, yaitu 3:2. Nah, kalau misalkan kalian pengen tes dengan segi 4 yang EFGH itu juga bisa loh. Di sini kalian tulis panjangnya itu berapa? 27 ya. Kemudian lebarnya berapa? 18 cm. Kemudian kalian cari FPB antara keduanya. Ternyata FPB-nya adalah 9, maka bagilah dengan 9. Kita dapat hasilnya itu adalah 3 di sini 2. Ya sama, perbandingannya tetap 3:2. Mau pakai persegi panjang ABCD atau persegi panjang EFGH, itu dua-duanya bisa kita dapatkan perbandingan yang tepat. Seperti itu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Di soal nomor 24 ini kita diberikan dua buah segitiga yang sebangun, segitiga ABC dan juga segitiga DEF. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan nilai X yang ada di gambar ini. Nah, untuk menentukannya kalian harus mengetahui terlebih dahulu perbandingan di antara kedua segitiga ini. Jadi karena dia sebangun, otomatis perbandingan alas dan tingginya itu sama. Jadi kita cari dulu perbandingan alas dan tinggi dari segitiga yang keduanya sudah diketahui, yaitu segitiga ini. Nah, alasnya itu bagian bawah yaitu 18 ya. Kemudian dibagi dengan tingginya yaitu 24. Nah, di sini kita harus cari FPB antara 18 dan 24. Oh, ternyata itu bisa dibagi berapa? Jadi bagi dengan 6. Nah, di sini hasilnya kita peroleh hasilnya adalah 3/4. Jadi perbandingan alas dan tingginya adalah 3/4. Nah, kalau kalian sudah dapat perbandingan alas dan tingginya, berarti kita sudah bisa mengerjakan untuk mencari nilai X yang ada di soal ini. Nah, di sini kan perbandingannya itu adalah 3/4 ya. Nah, di sini kita masukkan informasi yang ada di segitiga yang kecil yang dicari nilai X-nya. Maka di sini kita bisa ganti alasnya itu menjadi 6, kemudian tingginya menjadi X, sedangkan perbandingannya tetap 3/4. Nah, langkah selanjutnya kita kali silang. Jadi di sini kita tulis 3 kali X hasilnya 3X, kemudian 6 kali 4 adalah 24. Berarti di sini X-nya bisa kita dapat dengan membagi 24 dengan 3. Dapatlah panjangnya adalah 8 cm. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, yaitu 8 cm. Semoga Derek paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal kali ini itu sebenarnya modelnya sama seperti di soal nomor 24, tetapi kali ini dia berbentuk kontekstual. Jadi hanya ada kata-kata tanpa gambarnya. Jadi tugas kalian itu menggambarkan terlebih dahulu kejadian yang ada di soal cerita ini agar nantinya cara kerjanya itu bakal sama persis dengan gambar yang sebelumnya. Nah, di sini di soal nomor jadi di sini di soal nomor 25 kita coba baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah pohon mempunyai bayangan sepanjang 4 meter di atas tanah mendatar. Jika tiang yang tingginya 36 meter mempunyai bayangan 12 meter, maka tinggi pohon tersebut adalah titik-titik. Nah, dari sini kita coba menggambarnya, menggambar kondisi yang terjadi di soal cerita ini. Jadi ada sebuah pohon, itu tingginya adalah tidak diketahui.
Jadi di sini tingginya kita anggap sebagai X meter. Kemudian ada bayangan dari pohon ini yang sudah diketahui panjangnya, yaitu 4 meter. Jadi ini adalah 4 meter. Kemudian ada sebuah tiangnya ini itu tingginya adalah 36 meter. Jadi kita tulis di sini 36 meter. Kemudian dia punya bayangannya itu adalah 12 meter. 12. Jadi bayangannya itu adalah 12 meter. Kemudian tugas kita adalah mencari nilai X atau tinggi dari pohon yang diceritakan di soal ini. Nah, cara untuk mengerjakan ini sebenarnya sangat mudah ya. Ini konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi tentang sebuah segitiga, tapi segitiganya mana kok nggak kelihatan? Ternyata segitiganya itu kita bisa ciptakan ketika kita buat garis baru. Jadi di sini X-nya ini kurang panjang ya, saya kasih panjang dulu. Kemudian kita tarik garis bantu dari ujungnya ini ke bagian bawah. Nah, kita tarik dari atas ke bawah seperti ini, maka terciptalah dua buah segitiga yang mirip dengan soal sebelumnya. Nah, di sini cara kerjanya kita cari dulu perbandingan dari segitiga yang sudah diketahui nilainya. Jadi di sini kan sudah diketahui duanya, alas dan tinggi. Maka kita mulai mengerjakan dari soal ini. Jadi alas per tinggi itu sama dengan 12 dibagi dengan 36. Kita cari FPB-nya seperti tadi, maka kita temukan FPB-nya adalah berapa? Ya benar, 12. Maka bagilah dengan 12. Maka kita peroleh perbandingannya adalah 1/3. Kalau sudah didapat, maka kita sudah bisa menentukan nilai X seperti tadi. Berarti kita tulis A per T itu sama dengan 1/3. Kita ganti dengan yang diketahui, alasnya 4, tingginya X. Berarti di sini 4/X sama dengan 1/3. Kita kali silang, maka kita dapat 1X sama dengan 12 meter. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 kali ini adalah opsi yang A, 12 meter. Semoga adik-adik paham ya. Nah, jadi itu dia tadi part keempat dari pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester untuk pelajaran matematika kelas 9. Nah, kalau misalkan adik-adik menganggap video kali ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.